Eh, ya, ini selalu kalau saya mengambil dua dua sudut pandang ya. Ketika kita bicara bahwa tidak ada kita menghindari ya, karena kita tidak mau berdekatan dengan masalah. Tapi Ya. jangan lupa loh, pebisnis itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah orang lain ya. Artinya dia harus dekat-dekat dengan masalah kan. Ya, berarti dengan sebuah analisa yang cukup tajam dan pengalaman, sebenarnya orang-orang itu berani untuk berinvestasi pada negara-negara yang dalam keadaan sudah bangkrut sebenarnya. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Ini keren nih batiknya, beneran keren. Ini, Ah, eh ini seri Captain America Winter Soldier. wih, mantap. Emang begitu ya? Padu padannya biru sama hitam ya? Iya, kalau bangun sedikit iya ada dia bentuknya konturnya ada merahnya juga di bawahnya tuh. Oke oke. Oh, tetap lambang bintangnya itu nggak hilang ya, mencerminkan Captain Amerika ya? Yes, betul. Kenapa Iya. kita kayak orang jualan batik ya bingung Iya kan juga. lagi TikTok job sekarang. Ini bener. Nggak salah ya. Sehat Mas Ryan? Alhamdulillah sehat, thank you. Masih boleh bercerita di sini lah. Oh, boleh dong. Kapan-kapan juga saya tunggu kehadirannya di studio. Ah, Kan ini ya. dia. Baik, Mas. Kita bahas masalah sisi ekonomi dan juga investasi ya. Ini kan padu padan yang saling berhubungan antara apa yang didapatkan sama sebuah negara, entah itu mungkin karena anggaran daerahnya sendiri atau APBN dari negara tersebut, atau mungkin karena piutang atau justru karena berhutang. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak dalam konteks itu. Tapi dari narasi yang mungkin banyak beredar, kalau bicara masalah kebangkrutan sebuah negara, itu ada enam besar yang dirilis. Yang pertama adalah Sri Lanka, kedua Venezuela, yang ketiga Yunani, keempat Ekuador, kelima Argentina, dan keenam adalah Zimbabwe. Apa sih Mas mungkin penyebab hal itu bisa terjadi di negara-negara yang notabene itu dulu nggak kayak gitu ya, sekarang kok bisa menjadi negara dengan mengalami kebangkrutan terbesar di dunia? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat negara bisa bangkrut, sebenarnya cuma gampang aja kita tanya bagaimana seseorang bisa dikatakan bangkrut. Ya, Oke. kita tidak perlu berbicara dengan konteks yang begitu sulit, tapi kita anggap diri sendiri saja, kita sekeluarga kita kan kita anggap sebagai perusahaan kecil lah boleh dibilang ya. Nah, artinya kalau kita berpendapatan, lalu kita berpengeluaran, ya negara juga berpendapatan, juga berpengeluaran, maka ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka akan diselesaikan dengan cara Hutang. berhutang. Oke. Ya. Nah, hutang semakin besar tidak bisa dilunasi sampai akhirnya pun ketika harus bayar bunganya sudah tidak bisa, bayar Mhm. bunganya nggak bisa ya berarti technically dapat kita katakan sebagai kebangkrutan. Mhm. Mhm. Ya, kalau perusahaan bangkrut maka biasanya yang akan dilakukan adalah terjadi yang namanya penyitaan aset ya. Sama kalau kita nggak mampu bayar cicilan KPR kita gitu ya. Ya kita Mhm. juga dengan gagal bayar, negosiasi, relaksasi apapun terakhir tidak bisa sita aset. Mhm. Atau ya ada nggak pihak lain yang mau ngutangin lebih besar? Ya kita lunasin hutang itu dan kita berhutang di tempat yang baru. Berarti kita sedang melakukan gali lubang tutup lubang ya. Ya biasa disebut dengan restrukturisasi juga bisa jadi seperti itu. Dengan bunga yang lebih longgar, tenor yang lebih panjang. Ya kan kalau misalnya kita punya hutang 1 juta untuk 1 tahun, kita Mhm. jadikan dua tahun kan berarti jadi secara tidak langsung terbagi dua hutangnya 500 500 kan. Aha, aha. Ya, jadi sebenarnya teori yang namanya negara akhirnya bangkrut diakibatkan karena dia tidak mampu lagi untuk membayar biaya-biayanya dan juga tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Oke, Mas, kita kan bahas tentang makin banyak negara bangkrut, investasi kita bagaimana? Boleh nggak dijabarkan sedikit apa hubungannya antara sebuah negara bangkrut dengan sebuah investasi atau instrumen investasi di negara tersebut? Ya, kalau kita mau berkaca tahun 98 kita dalam kondisi yang sangat ekstrim ya. Saya waktu itu kelas 6 SD, saya ingat banget bahwa pada saat itu bunga tabungan saja yang di tempat yang cukup bergengsi aja itu sudah 30% per tahun. Gitu. Mhm. Nah, kenapa dinaikkan bunganya? Karena tidak ada lagi kepercayaan orang untuk simpan uang. Mhm. Kenapa tidak lagi ada kepercayaan menyimpan uang? Karena uang yang dicetak jadi tidak laku lagi dipakai untuk membeli barang. Mhm. Berarti disebut dengan inflasi yang berlebihan atau dalam bahasa gantengnya disebut hyperinflation gitu ya. Mhm. Nah, pada saat itu sudah pasti aset-aset itu pada rontok ya.
Mhm. apalagi saham gitu ya. Sahamnya pada rontok karena biasanya ketika saham bisa rontok itu diakibatkan karena bisa jadi juga kursnya meningkat ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar hutangnya. Mhm. Mhm. Saya ingat dengan nilai 2000 tiba-tiba lompat ke 10.000, ya itu melompat terus ya, bahkan kita pernah sampai hampir 20.000, kan berarti kita tidak ngapa-ngapain saja tapi hutang kita mengalami peningkatan 5 kali lipat ke 2.000 ke 10.000 untuk kurs dolar kan. Mhm. Mhm. Nah, biasanya yang kita perlu cari tahu sebenarnya, kalau terjadi seperti itu artinya investasi kita akan bermasalah ya. Mhm. Dan kita perlunya harus sadar bahwa pada akhirnya tidak bisa kita put your egg in one basket ya. Ya. Artinya di situ investasi kita saham pasti ambrol, pasti bermasalah gitu. Dan kalau sahanya turun kan perusahaan pasti ada yang mencoba bertahan. Tapi kan bisa jadi kalau bangkrut kan berarti kayak hilang semua kan secara uang kita gitu. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ini baru kulitnya saja kita bahas ya, karena memang ada keterkaitan antara kebangkrutan sebuah negara dengan sebuah investasi yang ada di dalamnya. Tapi apakah mungkin dengan hadirnya negara-negara baru yang bangkrut, kan konon kabarnya Ghana itu masuk kembali dalam apa namanya daftar negara-negara bangkrut, disusul 24 negara berikutnya. Kita nggak spill negara-negara apa saja. Nah, ada nggak sih sebenarnya efek dari investasi kita yang ada di Indonesia terhadap kebangkrutan negara-negara tersebut? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Termasuk apa yang harus kita lakukan. Karena untuk memitigasi ini nggak bakal mungkin bisa ya. Tapi kalau mungkin bisa, Mas Ryan punya caranya. Nanti boleh di-share ya Mas Ryan ya. Kita break sebentar. Nah gimana Mas Ryan? Apakah memang cukup membuat kita harus berpikir tentang sebuah arti investasi sejatinya dengan hadirnya negara-negara yang mengalami kebangkrutan itu Mas Ryan? Ya, kalau kita bicara ya sebenarnya kalau dibilang baik-baik saja benar jawabannya karena eh, pertama Indonesia tidak masuk dalam list tersebut. Nah, yang Yes. kedua, kalau kita berbicara mengenai struktur hutang ya sebenarnya ada berita lain yang juga mungkin boleh di-highlight Mas Daril bahwa Mhm. hutang dunia itu di 10 September itu mencapai sepanjang rekor tertinggi yaitu senilai senilai 307 triliun. Oke. Nah, nilai 307 triliun US dollar itu sebenarnya kalau di Indonesia kan itu senilai 4.723 kuadriliun. Ini belum pernah setinggi ini gitu. Itu artinya ada kecenderungan untuk negara-negara meningkatkan hutangnya. Dan Mhm. struktur perhutangan Indonesia dibanding dengan pendapatan ternyata masih dalam skala 40-an persen. Di mana kalau di Kementerian Keuangan itu batas yang berbahaya adalah kalau 60%. Jadi kita boleh dibilang jauh dan kita juga di tahun ini mengalami penurunan. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai gimana nih adanya hubungan dengan negara-negara yang pada saat ini posisinya dalam kondisi yang bangkrut ya. Ghana itu kan Ya, ya. kondisinya bangkrut ya. Ya, Mhm. semoga bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia itu tidak melakukan transaksi yang eh, berlebihan dengan negara-negara yang memang tidak dalam kondisi keuangan yang kuat. Ya karena Mhm. kenapa? Karena kalau kita misalnya dalam keadaan yang bekerja sama ataupun transaksi keuangan dan tiba negaranya bangkrut dan kemungkinan perusahaan-perusahaan di sana juga ada masalah, maka secara otomatis Mhm. kan akan tidak bisa dibayar ya. Oke. Mhm. Ada ke sana, tapi sebenarnya kepada investor itu kalau yang sudah terjadi gitu ya dengan Ah. keadaan pada saat ini, sebenarnya kita cuma bisa jadikan pelajaran ke depan bahwa Mhm. kita harus melihat ya, biasanya negara-negara itu nggak mungkin tiba-tiba langsung bangkrut. Ya, Mhm. sama kayak orang ya, apa iya orang kalau nggak ada yang namanya tanda-tanda demam dulu gitu, tiba-tiba langsung Ya. sakit berat. Mungkin juga sih, gitu. Tapi tetap saja ada ciri-cirinya. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah inflasi mulai berlebihan. Mhm. 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 Ciri-ciri gitu ya. Lalu Oke. struktur perhutangannya juga semakin hari bukan semakin kecil tapi semakin besar. Ya, ya, ya. Semakin kecil. Lalu pajaknya itu besar-besar gitu. Oke. Nah, tapi ya kalau bilang kayak gitu nanti banyak yang mention gini loh, Pak, Mas, negara maju juga gitu modelnya. Ya, Mhm. oleh karena itulah kita tetap harus hati-hati juga. Dan makanya kita juga melihat ya bahwa resesi itu juga bukan hanya terjadi dalam kondisi Asia, tapi kan juga di Eropa juga banyak yang dalam keadaan resesi ya. Oke, Seperti itu. oke. Jadi Nah, negara-negara yang fragile itu biasanya salah satunya diidentifikasi dengan mata uangnya yang bukan mata uang yang kuat ya. Soft currency. oke. Tapi kalau mata uang seperti euro, pound sterling itu kan biasanya lebih kuat karena secara tidak langsung mereka juga mata uangnya digunakan pada banyak tempat seperti itu.
Oke, Mas, kita dulu pernah bahas tipis-tipis ya tentang apa namanya mata uang yang akan mengalami apa sih istilahnya pergantian dari dolar ke mata uang yang lainnya ke China renminbi atau ke yuan China gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya berefek nggak sih terhadap sebuah kemajuan negara atau justru memicu kebangkrutan sebuah negara, Mas? Yo, kalau mata uang semakin dipercaya akan membuat negara tersebut posisinya menjadi kuat. Oh, Secara justru. Ya. secara tidak langsung kalau semakin menjadi pilihan mata uang ya maka secara tidak langsung kan artinya akan banyak yang menyimpan dalam mata uang tersebut gitu ya. Artinya kalau banyak orang yang menyimpan dalam mata uang tersebut kan berarti ada banyak pihak yang berkepentingan gitu kan. Ya, ya. Makanya kalau kita berbicara mengenai dolar Amerika gitu, kita bisa bilang pertama pertama setelah tidak lagi dijamin oleh emas back by gold di Mm-mm. sekitar tahun 70-an, dolar berubah menjadi istilah petrodolar ataupun Hmm. perjanjian Bretton Woods pada 1970-an itu artinya ketika dia tidak lagi dijamin dengan emas tapi dia mencoba untuk melakukan monopoli atau membuat yang melakukan transaksi oil atau energi pada saat itu dibayar dengan satuan dolar. Oke. Sehingga secara tidak langsung banyak pihak yang akan mengutilize kan, yang akan menggunakan dolar itu sendiri. Maka secara tidak langsung maka akan banyak orang pegang dolar dan ketika mereka banyak pegang dolar, maka akan cenderung berinvestasi dalam dolar. Hmm. Artinya jadi instrumen investasinya banyak yang laris kan. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi itu akan menjadi suatu berita yang baik. Nah, kalau hari ini kan terjadinya adalah perang ya, perang dagang gitu ya. Artinya Hmm. mau mencoba untuk mengurangi dominasi penggunaan dolar itu sendiri. Gitu. Jadi memang itu berbeda case-nya dengan yang kita bahas mengenai kebangkrutan. Karena kalau bangkrut Ya, ya. kemungkinan mata uangnya nggak ada harganya, orang nggak mau pakai uang itu lagi gitu. Ah, betul. Otomatis para investor itu akan tidak akan melakukan, investasinya di negara tersebut ya, Mas Ren ya. eh ya, ini selalu kalau saya mengambil dua dua sudut pandang ya. Ketika kita bicara bahwa tidak ada kita menghindari ya karena kita tidak mau berdekatan dengan masalah. Tapi Ya. jangan lupa loh, pebisnis itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah orang lain ya. Artinya dia harus dekat-dekat dengan masalah kan. Ya, berarti dengan sebuah analisa yang cukup tajam dan pengalaman sebenarnya orang-orang itu berani untuk berinvestasi pada negara-negara yang dalam keadaan sudah bangkrut sebenarnya. Karena Ah, akan ada recovery ya kan. Ya ya. kan ketika proses bangkrut itu kan seperti biasanya akan dipinjemin duit oleh IMF, mereka berhasil memperbaiki neraca perdagangannya, berhasil menurunkan inflasinya. Secara tidak langsung kan berarti mereka akan mulai rising kembali kan. Yes. Nah, di situ kan kalau kita beli dalam keadaan nggak ada harganya, berarti tiba-tiba berubah menjadi ada harganya kan berarti investasinya berhasil. Tidak selalu cerita itu tidak selalu buruk dan tidak selalu bagus tergantung siapa yang mau mengambil peran di sini. Bagi orang yang pemula melihat kebangkrutan dan lain sebagainya mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagi orang yang memiliki pengalaman lebih dan dia tahu maksud dari sektor tersebut, maksud dari bagaimana cara melihat peluang dalam kebangkrutan suatu negara. Contoh sederhana seperti tahun 98 gitu ya. Pasti pernah dengar dong, ketika dia cerita, dia berbalik itu akibat nasibnya berbalik di tahun 98 gitu. Jadi artinya dia jadi dapat keunggulan ketika tahun 98 itu. Ya, kira-kira begitu. Berarti mungkin nggak kira-kira kepemilikan sebuah negara itu akan total dikuasai sama para investor atau mungkin juga angel investor yang memang membantu kebangkrutan negara tersebut untuk bangkit atau rising kembali, Mas Ryan? Iya, membantu itu nggak ada gratis. Iya, makanya travel freelance ya. Iya, bantu nih biasanya ya ya udah saya bantu kamu tapi saya minta ya sektor eh, Ah, industri yang ini ya artinya sebenarnya bukan bantu dia juga mau menguasai gitu. oke, Jadi oke. ada yang halus ada yang kasar gitu ya. Kalau Ah, yang kasar kan ngerebut gitu. Kalau yang halus ya ya contoh lah kita di Indonesia kita pernah kehilangan salah satu telekomunikasi BUMN kita toh pada waktu-waktu kita ah, baik. ya, Itu ya, ya, kan jadi salah satu bad campaign dalam setiap kali pemilu toh. ya, betul, Ya, betul. nah jadi itu adalah sesuatu yang orang sebagai sikap nasionalis pasti nggak suka. Tapi Mhm. mungkin pada hari itu adalah jalan yang terbaik. Kita kan juga tidak tahu ya. Oke, oke. Ya, ya saya bantu kamu, tapi saya minta itu. Ya, hidup akan begitu gitu. Nggak ada makan siang gratis, nggak pernah ada seperti Oke. itu. Ini dengan keadaan seperti itu, Mas Ryan, sorry, saya harus minta penjelasannya. Apakah memang posisi investor itu di mana letaknya? Ya kalau dalam keadaan yang misalnya dia gampangnya gini deh.
saking parahnya sampai infrastruktur segala macam tidak bisa dijalani dengan baik gitu ya. Ah, ah, Tiba-tiba ada negara yang bilang, oh biar nggak apa-apa saya bantu ya infrastrukturnya. Ya udah dia yang masuk, dia yang betulin semua ya kan. Ya tapi pengelolaannya 100 tahun saya kerjain ya. ah, ah, Ya jadi nanti barang-barangnya diubah jadi barang-barangnya Made in mana gitu kan. ah. Lalu nanti ada masuk dengan beberapa mungkin apa ya infrastruktur lainnya dia yang bangun lalu dia yang manfaatkan. Mhm. Sama kayak orang bangun jalan tol gitu ya. Begitu dia bangun jalan tol nanti ya nggak apa-apa jalan tol saya bisa bangunin. Tapi nanti saya minta pintu keluar ya. Pintu keluarnya itu dia bangun mall di sana, dia bangun perumahan di sana. Itu kan Mhm. sebenarnya bantu yang nggak bantu. Iya. Bisnis. Itu adalah bisnis gitu. Mau terima nggak? Kita kan hanya mengukur bahwa kita mau terima nggak sih konsekuensinya atau kompensasinya kita mau berikan nggak, akomodir nggak gitu. Oke. Gitu. Jadi memang investor yang besar cara berpikirnya agak sedikit beda. Kalau investornya itu pemula, dia akan cenderung menghindari masalah. Mhm, Tapi mhm. jika kita adalah investor yang saya yakin bahwa kita semua ini sebenarnya sedang memperkuat otot otot investasi kita lah, boleh dibilang. Semakin kita punya otot investasi semakin kuat ya, lama-kelamaan kita jadi mengerti bahwa resiko tuh nggak selamanya beresiko. Yes. Mhm. Dalam nih bahasanya. Nggak ada ngakak-ngakaknya hari ini narasumber saya nih. Oke. Nguri kok kayaknya saya punya sinyal, Iya, jadi saya iya, udah khawatir. memang ada sedikit keterlatihan. Tapi nggak apa-apa ya. Mas, gini, Mas. Tadi kan sempat diceritakan bahwa ketika seorang investor itu masuk dalam sebuah negara, mencoba untuk terjun ke sana dengan harapan memberikan bantuan, kemudian juga ada syarat atau term and condition berlaku. Bagaimana kekuatan sebuah negara yang dibantu itu, Mas? Kalau memang sudah mengalami rising lagi, ekonominya sudah kembali, apakah people power-nya sama dengan para investor yang memang membantu di saat mereka krisis, Mas? Agak susah ya. Kita aja perlu waktu yang cukup panjang ya untuk bisa kembali memperbaiki kondisi negara kita dari krisis 98 kan. Biasanya ketika 98 itu berubah menjadi ada pemain baru ya gitu, itu kan susah untuk direbut kembali di dalam kondisi yang babak selanjutnya gitu. Jadi memang ini kayak orang adu balap ya, terus habis itu diambil di tikungan bagus, disalip, habis itu ya ditinggal. Jadi makanya manfaatkan setiap bad news itu dengan baik gitu. Jadi kalau sebagai seorang investor kita ngelihatnya wah, saya takut. Ya memang berarti memang kita belum berada pada level itu. Ya sudah, stay pada yang sifatnya aman saja gitu. Kalau aman pasti tidak akan memberikan keuntungan yang besar. Nah, Oke. ketika kita mau berani pergi ke tidak aman, maka siap-siaplah dengan ketidakamanan itu akan bisa menghasilkan keuntungan yang besar atau kita malah terkena resiko di situ gitu. Jadi kita harus bisa memilah di bagian tersebut. Makanya saya selalu bilang kan ke Mas Daril bahwa bagaimana nih Mas kalau ada orang investasi pada saat ini belum bisa berinvestasi. Ya mungkin pada masa-masa yang sulit ini ya belajarlah yang banyak. Karena Hmm. nanti pikirannya untuk beraksi adalah ketika krisis selanjutnya, ketika kondisi sulit selanjutnya. Karena kondisi sulit yang hari ini do nothing karena nggak bisa apa-apa ya pertebal ilmu saja. Iya, betul. Dengan dengerin program Smart Market Insight ya. Iya. Ya, masuk ke buku dulu, Mas. Ntar masuk ke buku sesi terakhir aja. Kita break dulu ya. Oke, Ya. terima kasih buat Anda sudah kirimkan komentar dan juga pertanyaan di WhatsApp. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mas, kita masuk ke sisi pemula, menengah, dan yang sudah expert di bidangnya, Mas. Ini sebenarnya ancaman atau tidak? Atau justru sebuah peluang untuk bisa mendongkrak lebih lagi tentang investasi yang kita tanamkan di skala ini, Mas? Sebagai investor pemula sebenarnya ancaman itu menjadi tidak ada ketika kita pakai uangnya bukan uang dari hutang ya. Oke. Artinya kalau kita melakukan tindakan hutang piutang lalu kita berusaha menggunakan uang orang lalu kita investasikan ini bahayanya berlipat ganda gitu. Ketika Mhm. kita investasi saham kita tahu resikonya adalah sahamnya turun dan bangkrut gitu kan. Lalu sekarang kita tambahkan resikonya dengan cara investasi saham dan menggunakan uangnya adalah hutang. Nah, Mhm. berarti jadi tiga tuh. Adalah bayar utangnya, ya kan, turun dan bangkrut gitu. Jadi bagi Ya. pemula itu sebenarnya penguatannya itu adalah pada kemampuan pengaturan keuangan. Makanya kenapa dalam beberapa waktu ya saya ingat sekali sekitar awal tahun 2000 2000-an itu berbicara ramai mengenai perencanaan keuangan karena memang pada saat itu Indonesia masih belum terlalu banyak yang berbicara mengenai financial planning itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kan kalau hari ini bank saja sudah mulai bikin campaign-nya aja beda ya. Mhm. Kalau ya
zaman tahun 90-an tuh nabung di bank ya. Habis itu Iya, iya. era selanjutnya adalah buka kartu kredit gitu kan. Betul, betul, betul. Oh, era selanjutnya adalah ayo KTA gitu kan, KPR. Ah, Sekarang sudah agak beda. Bank itu sekarang sifatnya jadi fee-based ya. Dia mau menjadi satu hub dengan memberikan berbagai macam solusi keuangan gitu ya. Ada yang namanya reksadana ya kan. Ada yang mungkin bisa asuransi, bahkan dia bisa membeli obligasi retail negara gitu. Jadi sudah mulai berbeda. Harapannya sih investor pemula hari ini bisa cepat menghabiskan gelar kepemulaannya kan menurut saya karena bank pun sudah sedemikian berbedanya cara menyikapi yang namanya investasi. oke. Nah, kalau misalnya sudah lewat daripada kepemulaan ini, sebenarnya pemula itu harus menyediakan uangnya. Nah, setelah kita menyediakan uangnya, kita setidak-tidaknya disiplin melakukan investasi. Oke. Nah, ketika disiplin melakukan investasi, maka akan berakhir dengan bisa sedikit-sedikit menganalisa. Mhm. Nah, dari sedikit-sedikit menganalisa ini ya, kita mulai bisa memanfaatkan ya. Ketika suku bunga naik ini, sebenarnya kita mau melakukan kebijakan apa? Kalau yang namanya suku bunga naik itu kan tidak mungkin semua sektor akan senang. Ya, ya. Apa? Karena contohnya kalau yang namanya suku bunga naik secara nggak langsung itu resiko kredit akan bertambah. Nah, Ya. otomatis juga orang-orang kalau yang sifatnya adalah kredit-kredit mulai dengan KPR dan lain sebagainya akan ada resiko lebih tinggi kalau kita KPR. Berarti properti nggak suka nih, misalnya gitu ya. Mhm. Nah, itu sebagai seorang yang sudah beranjak dari pemula harusnya sudah bisa tuh melihat dan membaca dengan cara seperti itu. Oke, oke, oke. Tuh. Tapi Jadi kan kita, tidak serta-merta dengan langkah kosong kan, Mas Ryan kan? ya artinya kita tahu bahwa di mana resikonya akan meningkat ya. Mhm. Ya, Ya, kan bukan artinya semua perusahaan pengembang properti jelek semua dong. setuju, setuju. Ya, karena pengembang properti dia akan bermain dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan sektor dia dong. Mhm. Mhm. Dia akan buat dengan rumah-rumah ataupun properti-properti yang dia anggap lebih gampang diserap pasar. Mhm. Lalu dia perlonggar aturan-aturannya. Dia Mhm. bikin cicilan bertahap dengan lebih panjang. Mhm. Dia bikin kelonggaran. Itu kan adalah strategi dia untuk mempertahankan diri di dalam sektor itu gitu loh. Oke. Nah, si investor juga mesti lihat, oh ternyata memang betul ya risikonya bertambah, tapi ada yang bertahan tuh, ada yang nggak bertahan. Yang bertahan berarti yang inovatif gitu. Jadi seorang investor itu mesti bisa baca. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa ke situ ya mulailah membuat dan menggabungkan yang namanya investasi dalam negeri, luar negeri dan melakukan lindung nilai. Hedging. Ya, misalnya kita sudah mulai terbiasa nih, oh lindung nilai ya, oke. Berarti kalau yang namanya emas ini makin kondisi bumi gonjang-ganjing, emas akan lebih diuntungkan. Ya, bisa seperti itu. Lalu Mhm. bisa juga, oke saya mau coba investasi luar negeri. Hari ini kan investasi luar negeri udah nggak seperti zaman dulu ya. Mhm. Lebih gampang lah. Orang kalau mau beli saham Amerika sekarang sudah lebih gampang dibandingkan saya dulu. Dan Ah, nilainya dulu di atas 100 juta. Kalau sekarang kan sudah tidak perlu di atas 100 juta, sudah bisa investasi di luar negeri. Nah, mhm. jadi kita mulai mengkombinasikan instrumen-instrumen yang ada itu ya. Tujuannya satu, memperbaiki portofolio kita dan membuat portofolio kita semakin kokoh lah. Seperti itu. Oke, baik, 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 baik. Oke, Mas, kita sambung ke WhatsApp ya, Mas ya. Oke. Ini ada siapa nih? Tadi ada Pak. Oh, Ibu Cika. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Bagaimana dengan investor pemula atau bentuk investasi yang baru saja mulai dilakukan? Apakah memang ini merupakan sebuah kesempatan untuk bangkit? Tapi kan kita nggak tahu caranya bagaimana untuk bisa belajar tentang memanage keuangan atau investasi di antara negara-negara yang sedang bangkrut. Syukur-syukur Indonesia tidak masuk dalam list yang disampaikan di sesi awal tadi. Ya, kalau kita sebagai pemula untuk investasi di negara-negara yang bermasalah seperti itu agak sulit ya, karena kan mungkin ada keterbatasan dengan nominal ya. Betul. Dan lagi pula juga aksesnya juga cukup sulit gitu. Kalau Brazil mungkin karena saya dulunya paham gitu ya, tapi kan Hmm. Brazil juga bukan dalam keadaan yang bangkrut ya. Itu saya paham dan bisa gitu. Tapi kalau yang lainnya ya mungkin masih tidak segampang itu juga, karena biasanya yang dari saya baca juga, yang penting itu kalau dari saya yang kita perlu perhatikan adalah kondisi yang sudah existing berjalan ya. Hmm. Misalnya Hmm. ada perusahaan-perusahaan yang hari ini kita investasikan ke Indonesia ternyata banyak kontrak dengan El Salvador misalnya ya meskipun Ya. ternyata nggak ada ya gitu atau dengan yang Ghana yang baru saja terjadi gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kalau ada berarti secara otomatis ada potensi risiko lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang kita investasikan tersebut ada masalah di kemudian hari kan. Hmm. Hmm. Sama nih contohnya nih kejadiannya kita ambil yang bisa kita rasakan gitu ya. Hmm. Contohnya hari ini tuh lagi ramai sekali mengenai perusahaan pengembang properti di Cina yang harganya naik turun dan hari ini turun 25% lagi tuh Evergrande. Hmm. Nah, di Hmm. situ
ternyata 70% surat utang luar negeri daripada Evergrande itu dipegang oleh fund manager di Amerika. Hmm. Dan karena kita sudah cukup gampang berinvestasi mutual fund dan lain-lainnya di Amerika kan, berarti kita juga mesti lihat nih, mutual fund kita di Amerika megang portofolio ini nggak gitu kan? Ya kalau misalnya megang portofolio, better apapun yang terjadi sebelum selesai dan ternyata kita dalam posisi yang pemula ya, kalau mau keluar silahkan keluar loh, tapi rugi dong. Iya, Iya. konsekuensinya gitu kan, yang namanya investasi kalau nggak untung ya rugi kan gitu, kalau nggak break even sih rugi menurut saya gitu loh. Ah, balik Gitu. modal doang ya, soalnya ya, nggak ada untungnya ya. Balik modal itu rugi waktu. Ya, karena nggak ngambil untung. Baik, baik, baik. Satu lagi, Pak Ilham. Malam Mas Sayan, saya mau nanya, dengan keadaan seperti yang dibahas sebagai judul pada malam hari ini, kira-kira bentuk investasi yang cocok untuk ditekuni terus itu yang mana? Oh, iya. Menurut saya ya, Hmm, investasi itu yang cocok ditekuni terus adalah investasi yang kita bisa pahami logika berpikir. Oke. Jadi bukannya investasi yang cocok dan bagus adalah deposito gitu, nggak begitu gitu kalau menurut saya. Ah, ah, Kita itu pasti punya punya sesuatu yang kita lebih paham dibandingkan yang lain gitu. Jadi ya misalnya ada orang kayak contoh ya, ada satu yang ini ya, yang DM gitu ya. Mas Ren, saya hmm, itu investasi properti itu saya nggak paham kalau namanya bikin kos-kosan. Saya nggak hmm, paham investasi apartemen. Yang saya ngerti itu adalah investasi sawah. hmm, Setiap kali di daerah-daerah saya itu ada yang mau bikin hajatan, ah, lalu biasanya yang dilakukan adalah dia mau ngejual sawahnya. Saya ah, beli sawahnya. ah. Oh. Habis itu gimana Mas? Iya, habis itu saya suruh orang kelola. Saya bagi hasil. Kalau Ah. enggak, saya sewain sawahnya. Kepada siapa? Sama yang setelah hajatan. Jadi dia setelah hajatan kehilangan sawah dan habis itu ini Melepas apa nih? sampai sendiri. Ini lucu juga saya bilang. Tapi Ah, itu adalah sesuatu yang memang dipahami oleh dia gitu lah. Itu investasi yang benar gitu. oke. Kalau saya atau Mas Daril nggak kebayang gimana modelnya. Dan saya juga nggak tahu bagaimana cara orang akan menawarkan sawah ke saya gitu kan. Dan jangan-jangan sawahnya juga salah. Ternyata sawahnya adalah sawah yang sudah tidak bisa berproduksi kan benar seperti itu ya. Ya, ya, ya. Iya, jadi investasi yang benar adalah investasinya gangguan nih kalau ngomongin banyaknya negara bangkrut. Merasa kesinggung kali ya. Tapi ya nggak mungkin juga orang tersebut DM Mas Ryan kan secara nawarin sawah kan, kecuali nawarin mobil baru, mobil sport tuh mungkin tertarik Mas Ryan kan. Mas, spill dikit dong, ada nggak buku-buku yang mungkin bisa menjadi sebuah rekomendasi untuk bisa bertahan dengan investasi di tengah kebangkrutan negara-negara dunia? Ya, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita tahu bahwa contoh ya, yang paling gampang itu kan yang dekat-dekat parameternya dengan kita itu adalah inflasi, suku bunga Mm-mm. turun. Lalu habis itu biasanya juga ada kebijakan-kebijakan ya dari negara ya untuk Mhm. relaksasi ini, relaksasi itu. Nah, itu sebenarnya saya pernah dalam satu buku saya tulis ini efek-efek yang terjadi ini dalam buku yang bernama Investor Blueprint. Jadi Hmm. investasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Mhm. Tapi kenapa banyak orang yang sulit untuk memahami karena dia terlalu banyak membaca, terlalu Mhm. banyak tapi tidak pernah mempraktekkan. Oke. Dia jago teorinya gitu. Mhm. Akhirnya kayak orang pergi sekolah lagi. Mhm. Di SMP, SMA kita pernah mempelajari mengenai koperasi, kita mempelajari mengenai sektor modal, apa itu saham. Selesai dapat nilai 100, dia keluar tapi dia tetap tidak bisa mengerjakan analisanya dan membeli. Kenapa? Karena dia emang tidak pernah sampai ke sana. Teorinya bagus. Oke. Gitu. Jadi coba untuk cari buku Investor Blueprint. Memang mungkin kalau ada yang kesulitan untuk dapatkan buku ini karena memang proses cetak ulangnya masih panjang, silahkan nanti DM aja ke Instagram saya, nanti saya bantu lewat tim saya. Yang centang biru bukan? Siap, Oh, nggak pasti. disebut. Biasanya Instagram saya centang biru. Tahu lah. Oke, kita break sebentar ya Mas ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya karena bicara masalah kebangkrutan negara ini saya yakin ada imbasnya yang itu mungkin secara negatif lebih besar gitu daripada positifnya. Tapi nggak ada salah juga kalau kita melihat sisi positifnya dari kebangkrutan negara-negara yang disebutkan sebagai judul bahasan kita pada malam hari ini. Ya Mas, boleh disampaikan nggak kira-kira kita lihat sisi positifnya dulu deh dari negara-negara yang bangkrut terhadap para bentuk investasi kah atau para investor kah yang ada di Indonesia. Kita lebih spesifik bahas di dalam lebih dahulu Mas Ryan. Iya, kalau kita jadikan yang namanya berita buruk itu adalah jadikan pelajaran gitu ya. Artinya Mhm. menjadi suatu refleksi bahwa jangankan orang ya, perusahaan, ya negara aja bisa bangkrut gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi satu ringkasan yang paling penting itu adalah kenapa sebuah negara jadi bangkrut dan dijadikan sebagai suatu pelajaran buat kita. Nah, itu yang paling penting menurut saya gitu ya. Jadi, biasanya negara-negara yang bangkrut itu adalah hutang negara yang tinggi.
Lalu Hmm. selain daripada tinggi, hutang negaranya itu konsumtif juga, gitu ya. Jadi Hmm. kalau misalnya kemarin ya kita lihat bahwa hutang kita mengalami kenaikan, lalu kenaikannya arahnya kemana? Arahnya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kan itu sifatnya ada barangnya ya. Jadi artinya apakah infrastruktur itu pada akhirnya membuat kita jadi lebih baik? Jawabannya iya. Oke. Iya, karena dengan kita dibangunnya infrastruktur secara otomatis transportasi jadi mudah, kemudahan ini dan itu, efisiensi secara waktu, akhirnya akan mengurangi biaya. Hmm. Biaya yang turun akan membuat marginnya menjadi lebih tinggi, atau ternyata harganya jadi lebih terkendali, kan begitu kan? Jadi kita yang perlu hati-hati adalah dalam diri kita jadikan pelajaran bahwa hutang yang tinggi itu adalah bahaya. Lalu Oke. kalau ditanya selanjutnya adalah hutang yang tinggi itu berapa? Kita ikut aja dengan arahan Ibu Sri Mulyani 60% itu udah tinggi. Jadi Hmm. kalau pendapatan kita 100% hutang 60% dari pendapatan kita berarti Ibu Sri Mulyani aja dalam mengatur negara udah bilang nggak bagus tuh, gitu kan. Lalu yang kedua adalah sudah kayak gitu adalah mau tidak nyampe 60% tapi ternyata sulit membayar utang, berarti masalah juga. Kenapa? Karena negara itu selain hutang negara yang tinggi dan juga bukan untuk produktif, maka dia kesulitan membayar utang jadi masalah untuk bisa bangkrut. Seperti itu. Lalu habis itu kita melihat dari penurunan nilai mata uang biasanya. Nah, kalau dari diri sendiri, belajar dari kebangkrutan negara, penurunan nilai mata uang kan nggak kayak gitu, Ryan. Ya, penurunan aset-aset kita. Hmm. Jadi kita salah pilih aset nih. Asetnya bukan aset yang terapresiasi, malah aset yang terdepresiasi. Apresiasi. Ya, jadi punya salah. Kendaraan banyak nggak dipakai, ya kan? Kendaraan yang banyak nggak dipakai kan berarti akan turun terus dari tahun ke tahun, ya kan? Punya banyak properti tapi propertinya nganggur, nggak pernah bekerja buat dia. Ya, Hmm. itu salah tuh. Punya saham tapi sahamnya saham rugi semua. Hmm. Iya, jadi itulah yang kita bisa jadikan suatu pelajaran gitu. Punya berbagai macam investasi, surat utangnya surat utang gagal bayar semua. Ya berarti udah 3 poin masalah semua gitu. Itu ciri-ciri yang bentar lagi ikutan bangkrut ke negara-negara juga gitu. Iya, ya efeknya kan ke negara juga gitu ya. Ya, ketidakstabilan dalam diri kita sendiri. Apa tuh ketidakstabilan? Menurut saya ketidakstabilan dalam diri kita itu ya ada selalu dari 3 faktor gitu ya. Kita kekurangan uang, kekurangan hutang atau kekurangan uang, Kelebihan kekurangan uang, utang, kekurangan kekurangan. waktu, kekurangan kesehatan. Hmm. Jadi kita jadikan pelajaran itu susah ya. Kalau kita mau jadikan pelajaran dari bangkrut, kita mau tarik secara langsung ke kita susah. Lebih baik kita belajar kenapa mereka bangkrut. Ya tadi, Hmm. utangnya banyak yang konsumtif, ya, bukan yang produktif, lalu susah untuk bayar, gitu kan. Lalu habis itu aset-asetnya aset-aset bobrok yang dimiliki, yang terdepresiasi. Yang keempat, ketidakstabilan. Seperti itu. Ya, baik. Itu sisi positif ya. Negatifnya apakah mungkin jadi karena gini Mas Ryan, eh, saya sih melihat sebagai seorang pemula ya. Kalau kita ketika sebuah negara bangkrut terberitakan di media, otomatis kan yang akan terpikir dari framework pemikiran kita adalah sisi negatifnya dulu gitu Mas Ryan. Ya. Sebetulnya yang harus dilakukan tuh yang mana? Apakah betul melihat sisi negatifnya dulu apa yang akan terjadi? Karena ketakutan-ketakutan pasti ada ya. Karena ya jam terbang juga belum tinggi gitu loh. Hanya berdasarkan news sekitar saja. Atau justru melihat sisi positifnya seperti yang Mas Ryan sampaikan tadi. Iya, kembali lagi kita kan punya waktu memulai yang berbeda-beda ya. Jadi Ah, kalau kita sebagai seorang pemula yang pertama kali terdengar seperti ini ya kita kembali lihat, investasi saham kita, investasi reksadana kita dan lain sebagainya ada hubungannya nggak sih dengan yang bangkrut itu? Nggak ada. ah, Udah, itu udah sisi awareness ya dan ke sisi prudensial ya berarti ya, sisi kehati-hatian yang sudah baik itu gitu. Itu ah. yang paling gampang dilakukan untuk kita melihat sisi negatif. Karena yang paling kita takut adalah langsung kena dampak terhadap investasi yang kita miliki pada saat itu kan. Tanpa ada gejala ya? Ah, ya itu kalau namanya bisa ngelihat negara mau bangkrut ya kan udah ada tuh ya dia tiba-tiba eh, Hmm. inflasinya tinggi gitu ya, mulai Ah, oke. rusuh sana sini gitu. Itu udah ciri-ciri tuh kalau ciri-cirinya dia ada kerusuhan terus berantem sama masyarakatnya. Karena masyarakat kan selalu terbagi menjadi dua ya. Hmm. Mau yang percaya negaranya atau yang menentang negaranya. Nah, kalau sudah mulai anarkis tindakannya gitu ya, itu berarti kan sudah ada garis keras di situ. Nah, Oke. kalau ada garis keras itu berarti sudah ciri-ciri ketidakstabilan kan. Ya, Ya ya. balik lagi ke yang tadi tuh ketidakstabilan tapi dalam sudut pandang negara. Biasanya ketidakstabilan itu jadi masuknya kan ke ketidakstabilan politik juga kan. Ah, jadi sebetulnya ini circle ya Mas Ryan ya.
Iya, belajar keuangan itu lama-kelamaan memang muter lagi gitu. Kan Ya, contoh ya. ini ya. Misal ya, harga naik. Iya, harga naik itu disebabkan apa? Selalu ada dua. Adanya kelangkaan barang atau kelebihan permintaan. Nah, ini kan akan muter lagi. Waktu kelebihan permintaan, maka untuk mencukupi, maka akan diproduksi lebih banyak. Produksi lebih banyak membutuhkan tenaga lebih banyak. Kan gitu kan, dia putar ya terus gitu. Seperti itu. Oke, baik, baik. Ini di kanal YouTube sudah ada yang berkomentar dari Ibu Ade Wiharja atau Pak Ade Wiharja. Saya menyikapi atas mindsetnya menjadi inspirasi, terutama bagi saya, terutama bagi saya. Terima kasih. Baik, baik, baik. Mas, mungkin sebelum kita ambil review dan juga konklusinya, dari sekian banyak permasalahan terjadi di dalam sebuah negara, ini kan pasti keterlibatan individu itu kan begitu kuat gitu ya, apalagi investasi oleh para investor itu kan bisa dikatakan cukup menjanjikan. Nah, saya coba menilik tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia saat ini, IKN lah, banyak investor-investor China yang berdatangan masuk. Apakah ini mencerminkan bahwa sebetulnya ada satu bentuk sisi positif yang harus bisa disikapi oleh para investor lain yang ada di Indonesia, Pak Sayan, tanpa mendiskriminasi ya? Iya, kalau kita bicara membangun IKN ini kan suatu program jangka panjang ya. Mhm. Investor kita ini investment horizonnya masih yang tentunya yang pemula-pemula ini belum bisa sejauh itu. Karena apa? Karena Hmm. investasi yang dilakukan para konglomerat-konglomerat di sana itu kan boleh dibilang naruh dan baliknya nggak akan balik dalam waktu yang cepat gitu kan. Mhm. Cara berpikir kita belum bisa sejauh itu gitu. Oke. Tapi kalau kita bicaranya seperti orang-orang yang ada di negara Jepang, cara Ya. berpikirnya sudah sejauh itu bahkan secara individu gitu. Mhm. Jadi mengapa Jepang itu salah satunya resesi dari sudut pandang jumlah penduduk gitu kan? Mhm. Ya Mhm. itu diakibatkan karena cara berpikirnya sudah sedemikian mapan. Jadi kalau terlalu mapan individu-individunya jadi masalah juga. Mhm. Kalau individunya sama sekali begitu berpikiran yang pendek-pendek, iya jadi masalah juga. Memang hidup ini lucu gitu. Nggak minum vitamin bermasalah, minum kebanyakan overdosis. Mhm. Jadi memang menjaga sesuatu seimbang itu emang ngomongnya gampang, tapi ngejalaninnya gitu. Apalagi buah kan buat yang tahu pun kadang-kadang nggak segampang itu. Termasuk itu juga pecutan buat diri saya gitu ya. Apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu pengingat buat saya untuk saya tetap melakukan. Mhm. Mhm. Jadi memang ketika kita ngomong kayak gitu gampang. Investasi itu ketika turun kita harus berani beli. Mhm. Kadang-kadang ada rasa takut sebagai manusia itu Yes, ngelihat saya human. salah loh, jangan-jangan loh. Ya, ya. Ini kadang-kadang nggak begini, turunnya lebih tajam dibandingkan yang saya pernah kenal deh kan gitu kan. Gimana kalau yang kali ini akan beda nih nggak naik-naik. Itu adalah sesuatu yang manusiawi gitu. Oke. Jadi satu-satunya cara itu memang kadang-kadang harus setelah menganalisa semua, memang mengcompile analisa itu dengan baik, dan juga bertindak kadang-kadang ya harus paruh tutup mata. Oke. Ini sesi terakhir kok wisdom body language-nya tuh keluar ya. All Oh, out. ini memang Kenapa ya? sebenarnya saya ini ya kalau lagi dalam keadaan bijak, saya ganti warna baju akan menyesuaikan sebenarnya. Oh, gitu. Gitu dong, senyum lepas dong. Mas, kita ambil konklusinya silakan Mas Sayan. Ya, buat seluruh smart listeners dimanapun Anda berada, kayaknya dalam waktu 1 tahun terakhir, Smart Market Insight banyak memberikan hal-halnya dimulai dari hal-hal yang negatif ya. Nah, Tapi ya. ya selalu ya, semakin kita menjadi orang yang lebih mapan dan dewasa, maka sisinya itu mulai ada sisi remnya, ya kan? Mhm. Tujuannya apa ya? Karena saya yakin bahwa kita semua memulai di usia yang berbeda dengan jumlah keuangan yang berbeda. Kalau saya menjadi orang yang agresif, belum tentu orang lain juga siap. Tapi tetap saja kalau kita tidak mengambil kesempatan, kita juga akhirnya akan tertinggal. Jadi sisi ini harus selalu dimainkan dalam setiap waktu dan setiap tempat. Mhm. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang kejadian besar dalam suatu negara ataupun dengan tetangga Anda, ya yang perlu dilakukan adalah dijadikan sebagai suatu pelajaran atau dijadikan suatu teladan. Mhm. Jadi kita melihat apa nih dalam kejadian seperti ini. Oh iya, saya sadar ya, ternyata utang itu dalam negara aja bisa sakit gigi. Berarti jangan tanya kalau kita kayak apa gitu. Oh ini Oke. artinya anti hutang ya, karena kemarin ada pinjol yang bisa memberikan bunga sampai dengan 100%. Nggak gitu juga gitu. Karena ya itu tetap saja ternyata
lebih baik pergi ke pinjol itu daripada Anda pergi ke rentenir dan lintah darat loh. Gitu loh ya. Artinya akan selalu ada mendang mending, yang namanya komunitas mendang mending ya benar mendingan ke sono daripada ke sono. Kalau benar adanya gitu. Bukan cuma anak motor moge ya yang punya istilah mendik ya. Oke, baik Mas Sofian, terima kasih insight-nya malam hari ini.